Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Zalianti Faila dengan NIM 210231100050. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Thomas Mun dalam pandangan ekonomi merkantilisme dan ekonomi fisiokrat sebagai pemenuhan ujian akhir semester sejarah pemikiran ekonomi. Ilmu ekonomi muncul sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia, di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan dan sumber daya alam yang sangat terbatas. Hal inilah yang kemudian menjadi akar tumbuhnya pemikiran ekonomi menurut para ahli. Merkantilisme muncul pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-18. Istilah merkantilisme itu sendiri berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Selanjutnya, uang merupakan sebagai hasil dari surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Toko-toko yang memiliki pengaruh besar pada aliran merkantilisme antara lain yaitu John Bodin, Thomas Mun, David Hume, William Pretty, dan Jean Baptiste Colbert. Fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Inilah yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fisio yang berarti alam dan kratin atau kratos yang berarti kekuasaan. Secara harifala, fisiokrat berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Tokoh yang terkenal dan memiliki pengaruh yang besar yaitu François Quesnay, Jacques Turgot, John Locke, dan Jacques Quesnay. Thomas Mun adalah salah satu pemikir pada masa merkantilisme yang cukup terkenal dan sangat dihormati pada abad ke-17. Dia merupakan seorang saudagar kaya berkebangsaan Inggris yang banyak menulis mengenai perdagangan luar negeri. Thomas Mun lahir di kota London, Inggris pada tanggal 17 Juni 1571. Kakek dari Mun adalah seorang pekerja istana yang bekerja di bidang percetakan uang kerajaan. Thomas Mun adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam East Indian Company, yaitu perusahaan gabungan berdagang milik negara Inggris yang ada di wilayah timur. Pada tahun 1615, Thomas Mun terpilih untuk menjadi direktur dari perusahaan AIC. Ia melaksanakan tugasnya sampai dia wafat pada tanggal 21 Juli tahun 1641. Selama hidupnya, Thomas Mun menciptakan beberapa karya yang besar, seperti From England unto the East Indies. Kemudian ada The Source of Trade, kemudian England Treasure by Foreign Trade of, dan masih banyak lainnya. Aspek filosofi pemikiran Thomas Mun dalam perspektif merkantilisme. Dalam aspek filosofi dilihat dari perspektif merkantilisme, Thomas Mun berpendapat bahwa untuk meningkatkan kekayaan suatu negara dapat dilakukan dengan cara melakukan perdagangan. Dia beranggapan bahwa nilai ekspor barang ke luar negeri harus lebih tinggi jumlahnya daripada jumlah impor dari luar negeri.
Thomas Mun juga berpendapat bahwa suatu perdagangan juga dapat menjadi menguntungkan walaupun dilakukan tanpa mempunyai emas dan perak. Dengan cara melakukan transaksi pembayaran melalui bank yang mana digunakan sebagai jaminan kredit adalah suatu komoditas yang sedang diperjualbelikan. Jadi dalam filosofi ekonomi Thomas Mun dapat disimpulkan bahwa ekonomi suatu negara atau perekonomian suatu negara dapat dikatakan makmur dengan melakukan perdagangan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Pada aliran ini dibutuhkan peran dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu aspek filosofi pemikiran ekonomi Thomas Mun dalam perspektif fisiokrat. Jika dilihat dalam aspek filosofi ekonomi berdasarkan pemikiran Thomas Mun, menganggap bahwa sumber utama kemakmuran negara berasal dari surplus yang diperoleh dari perdagangan luar negeri. Filosofi yang dikembangkan oleh Thomas Mun jika dilihat dalam pandangan fisiokrat sangatlah berbeda. Dalam pemikirannya, Thomas Mun menitik beratkan bahwa ekonomi akan berjalan sempurna jika surplus perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan maksimal. Mun memandang bahwa aliran fisiokrat tidak akan mengalami kesempurnaan jika hanya mengandalkan sektor pertanian atau kekayaan alam. Namun, dalam perspektif fisiokrat, filosofi ekonomi Thomas Mun dianggap tidak sesuai dengan pemikiran ekonomi kaum fisiokrat, di mana menganggap bahwa kemakmuran negara berasal dari alam, bukan dari perdagangan. Aspek nilai ekonomi yang diharapkan Thomas Mun dalam merkantilisme. Nilai ekonomi yang diharapkan dari pemikir Thomas Mun adalah surplus perdagangan luar negeri yang meningkat. Perdagangan luar negeri diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya. Mun menganggap bahwa nilai ekonomi dilihat dari kemakmuran yang dihasilkan dari surplus perdagangan luar negeri. Nilai ekonomi yang diharapkan Thomas Mun adalah nilai ekspor harus lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Nilai kekayaan ekonomi dalam merkantilisme menurut Mun dapat dilihat dari banyaknya emas, perak, dan logam mulia yang dimiliki dalam suatu negara. Mun beranggapan bahwa monopoli perdagangan akan meningkatkan nilai ekonomi. Mun juga beranggapan bahwa pemerintah memiliki campur tangan dalam berinvestasi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mun menganggap bahwa nilai ekonomi suatu negara dapat meningkat jika surplus perdagangan ekspor meningkat. Jumlah logam mulia, emas dan perak juga meningkat, serta monopoli perdagangan. Tujuan utama nilai ekonomi ini adalah memperoleh kekuasaan dan kekuatan negara sebanyak mungkin. Dan jika nilai ekonomi ini terpenuhi, maka kehidupan perekonomian dapat dikatakan seimbang dan makmur. Aspek nilai ekonomi yang diharapkan fisiokrat. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam aliran fisiokrat adalah pemanfaatan sektor pertanian secara maksimal dengan menggunakan konsep hukum alam. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi surplus pertanian. Sumber kekayaan negara dan masyarakat berupa tanah dan lahan. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam aktivitas perekonomian karena alam akan menyeimbangkan hingga economic harmony dan general welfare. Jadi dapat dikatakan nilai ekonomi dan fisiokrat adalah nilai ekonomi yang berhubungan dengan pertanian dan alam. Instrumen yang digunakan Thomas Mun dalam aliran merkantilisme. Kebijakan yang digunakan Thomas Mun ada 3. Yang pertama yaitu kebijakan harga. Dengan adanya ekspor barang yang dijual dengan tingkat harga terbaik adalah harga yang bisa mendapatkan banyak keuntungan kekayaan yang paling banyak. Ketika suatu negara melakukan monopoli perdagangan terhadap dunia perdagangan, maka ekspor yang harus dijual harus dalam harga tinggi. Namun, apabila persaingan luar negeri sedang meningkat, maka harga barang yang dijual harus bisa diekspor agar dapat terus bertahan dalam persaingan tersebut. Yang kedua, ada kualitas barang. Kualitas barang yang lebih baik akan membuat permintaan barang ekspor menjadi lebih tinggi bagi negara Inggris. Thomas Mun meminta negara Inggris untuk membentuk Dewan Perdagangan
dan membuat peraturan yang bisa mengatur para pengusaha pabrik untuk menghasilkan barang dengan kualitas yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pajak nasional. Thomas Moon berpendapat bahwa kebijakan pajak nasional dapat membantu menghasilkan surplus dalam melakukan perdagangan. Biaya ekspor lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan ketika impor. Biaya ini akan dimasukkan ke dalam biaya penjualan barang di luar negeri. Namun, ketika barang diimpor untuk barang yang diekspor harus kembali dengan nilai yang rendah. Sedangkan untuk barang-barang yang menjadi bahan konsumsi warga Inggris haruslah biaya yang ditetapkan harus dengan nilai yang tinggi. Instrumen kebijakan yang digunakan dalam aliran fisiokrat. Asal-usul istilah fisiokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pemerintah alam, mengingat bahwa fisiokrat hukum manusia harus selaras dengan hukum alam. Mereka menganggap bahwa semua kekayaan yang ada di dunia berasal dari tanah, dan semua cabang pertanian, perdagangan adalah menghasilkan keuntungan paling besar. Fisiokratisme menentang komersialisme, dan bagi mereka jenis kebijakan yang memerlukan intervensi negara menghasilkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Kebijakan yang digunakan dalam aliran fisiokratisme adalah kebijakan yang menentang dari kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan merkantilisme. Kebijakannya berupa penekanan terhadap sektor pertanian, karena pertanian adalah sektor yang produktif dalam perekonomian. Kemudian yang kedua ada kebijakan memberikan pajak tunggal atas pemilik tanah, dan yang ketiga yaitu kebijakan antar hubungan sektor ekonomi. Di sini terdapat perbedaan dan persamaan pemikiran Thomas Moon dalam perspektif merkantilisme dan fisiokrat yang dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan aspeknya masing-masing. Kalau dilihat dari aspek filosofi ekonomi, perbedaan merkantilisme dan fisiokrat adalah merkantilisme adalah kekayaan suatu negara berasal dari banyaknya logam mulia yang dimiliki dari adanya surplus perdagangan. Merkantilisme bersifat duniawi dan memakai hukum negara, sedangkan untuk fisiokrat adalah kekayaan dan kemajuan dapat ditentukan di alam, karena alam adalah sumber kekayaan utama dalam pertanian, masih menggunakan hukum alam. Persamaan antara merkantilisme dan fisiokrat dilihat dari aspek filosofi ekonomi adalah sama-sama memiliki aspek filosofi yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Kemudian dilihat dari aspek nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam merkantilisme menurut Thomas Moon, nilai ekonomi yang terpenting dalam sebuah negara adalah nilai ekspor dan impor, banyaknya logam mulia yang dimiliki dalam suatu negara, serta nilai surplus dari perdagangan luar negeri. Hal inilah yang akan mendorong kemakmuran suatu negara. Intinya nilai ekonomi dalam merkantilisme adalah surplus perdagangan, sedangkan untuk nilai ekonomi dalam fisiokrat adalah pemanfaatan sektor pertanian secara maksimal dengan menggunakan konsep hukum alam demi terciptanya suatu kemakmuran. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi surplus pertanian. Intinya nilai ekonomi yang digunakan yaitu menitik beratkan kepada pengelolaan dan pemanfaatan alam. Persamaan nilai ekonomi dalam merkantilisme dan nilai ekonomi dalam fisiokrat dilihat dari aspek nilai ekonomi, yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari surplus untuk kemakmuran. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari aspek instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan Thomas Moon dalam merkantilisme yaitu kebijakan barang, kebijakan harga, dan pajak nasional. Sedangkan instrumen kebijakan yang digunakan dalam fisiokrat adalah kebijakan yang lebih menekankan terhadap sektor pertanian, karena pertanian adalah sektor yang produktif dalam perekonomian. Dan yang kedua yaitu kebijakan pajak tunggal atas pemilik tanah. Dan yang ketiga yaitu kebijakan antar hubungan sektor ekonomi. Persamaan
merkantilisme dan fiskal jika dilihat dari aspek instrumen kebijakan, yaitu sama-sama memiliki kebijakan dalam pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.